awal dibikin kebun ini lebih ke hobi ya. Yang pertama karena hobi, kita punya hobi berkebun. Kemudian ada tanah sisa di sini yang tidak digunakan tapi dibuat tempat sampah oleh teman-teman, oleh tetangga-tetangga. Jadi kita berpikir bagaimana sih biar tanah ini lebih berfungsi dan juga tidak dibuangi sampah. Akhirnya kita ciptakanlah kebun ini. Kita putuskan organik itu biar kita memanfaatkan apa yang pernah disediakan oleh alam. Jadi alam ngasih itu, ya itu yang kita pakai. Misal kayak sampah-sampah organik, daun-daun organik. Jadi alhasil ketika kita panennya pun tidak mengeluarkan uang banyak. Jadi bisa membantu pemrosesan tanah-tanah itu jadi lebih baik untuk pupuk. Halo, aku Kok Rahma. Saya Ali. Yuk kita lihat kebunku yuk. Ini adalah kebun kumbit yang berada di Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, dengan luas lahan sekitar 260 meter persegi. Di sini kami menanam beberapa macam sayuran dan tumbuhan buah ya. Di sini ada tanaman cabai, kemudian ada tanaman terong. Di sini juga ada tanaman tomat. Kemudian ada buah tin juga di belakang saya. Di bagian sini aku menanam beberapa tanaman refugia seperti bunga zinnia, kemudian ada tanaman melon juga, tetap ada brokoli ya, ada bunga kol, ada tomat. Di kebun ini saya mencoba untuk lebih ke estetik ya, jadi saya memakai raised bed ini dari kayak bahan galvanis kalau tidak salah ya. Kan biasanya juga pakai genteng atau pakai bedengan dari bata ringan dan lain sebagainya. Tapi di sini saya memilih untuk memakai galvanis dan karena kan ubinnya terbuat dari semen, jadi biar lebih estetik dan lebih cantik seperti itu. Untuk berkebun ini saya tidak sendiri, saya dibantu oleh suami saya. Ini suami saya. Nah, ini tentang komposter, suami saya lebih pintar. Jadi dia akan menjelaskan. Oke. Jadi di sini kan sisa-sisa tanaman yang sudah kita pruning, yang kita buang, atau yang kita pangkas yang sudah selesai nggak dipakai, itu kita kumpulkan di sini. Entah juga ada mungkin buah-buah yang busuk, kita kumpulkan di sini untuk jadi kompos. Nanti dia akan terurai secara alami, secara organik dibantu oleh mikroorganisme. Jadi kondisinya kita tidak menambahkan apapun. Jadi karena di sini semuanya secara alami diurai oleh seperti kayak cacing, terus seperti hewan-hewan seperti ini, mikroorganisme yang kecil-kecil, dan juga ada beberapa belatung yang membantu proses penguraian menjadi lebih cepat. Kalau komposter ini sebenarnya kalau panen biasanya dia 3 bulan itu sudah mulai hancur ya, bagian bawah. Itu yang pasti paling pertama hancur karena suhu di bawah itu lebih panas, terus dibantu mikroba. Jadi proses pembusukannya jauh lebih cepat dan lebih efisien. Lalu kalau gunanya gini, jadi karena kita menghemat dari segi biaya pemupukan di awal,
itu kita gunakan yang bagian bawah itu sebagai media tanam, juga kita gunakan itu sebagai pupuk dasar untuk proses awal-awal kita ingin menumbuhkan tanaman. Jadi proses masa pertumbuhan. Sebenarnya kalau di awal-awal dulu memang geli, cuman kalau sekarang itu kita tahu bahwa hewan-hewan ini diciptakan memang untuk membantu proses penguraian menjadi lebih cepat tanpa bantuan pengurai-pengurai yang buatan pabrikan. Jadi kita memang sudah disediakan oleh alam, jadi hewan-hewan seperti ini tuh banyak sekali, dan memang proses penguraian oleh hewan-hewan seperti ini tuh sangat efisien. Dan bahkan ketika dia menguraikan tanaman-tanaman ini, dia akan menghasilkan kotoran-kotoran yang juga berfungsi sebagai pupuk-pupuk yang sangat luar biasa bagus sih. Jadi kalau awal dibikin kebun ini lebih ke ini ya, hobi ya. Yang pertama karena hobi, kita punya hobi berkebun. Kemudian ada tanah sisa di sini yang tidak digunakan tapi dibuat tempat sampah oleh teman-teman, oleh tetangga-tetangga. Jadi kita berpikir bagaimana sih biar tanah ini lebih berfungsi dan juga tidak dibuangi sampah. Akhirnya kita ciptakanlah kebun ini. Perkembangannya menurut saya ya pesat sekali, karena dari mulai tanah yang penuh sampah, kemudian tanah yang begitu keras, kita olah segedemikian rupa, tiap hari kita menciptakan tanah itu biar bisa lebih subur. Akhirnya apa? Kita bikin kompos, kemudian kita tumpuk di tanah-tanah yang ada di sini, lama-lama menjadi subur seperti itu. Dan akhirnya tumbuh-tumbuhan juga mulai berkembang. Jadi di bedengan sebelah kiri saya ini ada beberapa macam tanaman. Ada tanaman cabai, tanaman cincau, ada persawian. Kalau tanaman di sini sebenarnya berdasarkan kebutuhan, dan juga saya kan tinggal di daerah yang paling panas ya, di Sidoarjo ya. Jadi saya memikirkan tanaman-tanaman apa sih yang bisa tumbuh di Sidoarjo yang mudah perawatannya. Karena kan kita juga sistemnya organik, jadi nggak memikirkan hal-hal yang paling sulit seperti itu. Jadi sawi kan paling mudah ya untuk ditanam. Ada kenikir juga sebagai penghalang hama juga kenikir itu, tapi juga bisa digunakan untuk masakan. Kalau perasaan saya melihat kebun yang bisa tumbuh subur seperti ini, saya merasa bahagia karena sesekali kita kan kadang galau ya, walaupun nggak ada masalah tapi tetap kadang galau. Kita datang ke kebun itu merasa tenang, nyaman seperti itu. Jadi yang sebenarnya bikin konsep kebun ini lebih ke saya, karena kan yang suka berkebun pertama sekali saya gitu loh. Memilih konsep seperti ini sebenarnya nggak ada ini sih, nggak ada apa kayak tataran kita harus seperti ini, enggak. Ya kita itu berdasarkan suka aja. Oh sebelah sini nanti biar dingin, karena kan daerah sini panas ya. Jadi kita harus nanam ada pohon juga, karena apa? Untuk melindungi dari sinar matahari seperti itu. Jadi kita tata, daerah sini harus ada pohonnya. Kemudian saya juga suka tanaman bunga. Depannya kita hias dengan bunga. Seperti itu aja. Kita ngalir aja gitu loh. Nggak ada konsep yang harus benar-benar detail. Karena kadang ya kalau kita berkebun itu dengan konsep sedetail mungkin itu malah nggak terlaksana gitu loh. Jadi kita ya apa yang kita lakukan, kita happy ya udah lakukan aja gitu. Jadi prinsip saya seperti itu. Kalau memutuskan organik gimana? Ya, jadi kan
kalau kita ngikutin pertanian tapi kita gunakan pertanian yang konvensional itu kan biasanya mahal ya. Mulai dari pupuknya mahal, media tanamnya kadang juga proses pengolahan tanahnya itu mahal. Lalu pupuk-pupuk tambahan, pupuk-pupuk perangsang itu kan mahal. Jadi kita putuskan organik itu biar kita memanfaatkan apa yang pernah disediakan oleh alam. Jadi alam ngasih itu ya itu yang kita pakai. Misal kayak sampah-sampah organik, daun-daun organik, semuanya yang berhubungan dengan sisa-sisa hasil produksi yang kita konsumsi itu bisa digunakan, dan itu biayanya sangat murah, sangat rendah. Jadi alhasil ketika kita panennya pun tidak mengeluarkan uang banyak. Jadi bisa membantu pemrosesan tanah-tanah itu jadi lebih baik untuk pupuk seperti itu. Jadi ini adalah kotoran dari ayam yang kita pelihara. Ini kondisinya masih belum jadi ya, dia masih baru aja diambil. Makanya ini kelihatan masih ada kotorannya ya. Nah, kalau yang sebelah sini, ini sudah kita kasih aktivator enzim atau aktivator bakteri. Jadi dia sudah mulai terurai, kotoran-kotorannya sudah nggak kelihatan. Bisa kita cek ya. Nah, di sini kan kotoran-kotoran ayamnya udah mulai hilang tuh, udah mulai jadi hampir menjadi tanah. Nah, ini sudah beberapa hari sejak kita kasih aktivator bakteri. Nah, kotoran yang kita barusan ambil ini rencananya akan kita kumpulkan untuk nanti kita kasih mikrobakteri, sehingga nanti dia bantu untuk proses penguraian agar nanti kita bisa menjadikan dia media tanam dan pupuk yang bagus untuk tanaman. Nah, ini larutan mikrobakteri yang sudah kita campurkan 1 tutup botol ke dalam 1 liter air. Ini larutan bakteri yang sudah siap yang akan kita tuangkan ke kotoran hewannya. Kalau kualitas tanaman yang dirawat secara organik sebenarnya bagus. Karena gini, masalah dari pertanian konvensional, kita menggunakan pupuk-pupuk kimia. Pupuk kimia itu pasti meninggalkan residu ya. Ketika pupuk kimia itu meninggalkan residu, residunya itu tidak terurai oleh mikrobakteri. Karena itu bukan natural alami sebagai makanan dari mikroba. Jadi ketika mikrobanya diisi residu, dia nggak bisa berkembang biak. Dan biasanya tanah yang ketika kita terus-terusan memberikan pupuk-pupuk yang kimia, dia akan menghasilkan tanah yang keras. Kalau udah tanah keras, bakteri sudah tidak ada lagi, pasti tanahnya akan tidak bisa menumbuhkan tanaman dengan baik. Nah, teman-teman, ini adalah waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu panen di kebun yang kita sudah tanam sendiri. Yuk kita panen! Kalau organik itu kan, kita kan berkebun ini kita konsumsi sendiri hasilnya, jadi lebih ke sehat aja. Yang apa yang kita hasilkan itu untuk keluarga, untuk bahan makanan itu lebih sehat. Tetangga juga ini lebih ke hasil panen gitu, mereka juga kadang menikmati gitu. Ada beberapa kayak tomat seperti itu ya, atau sawi-sawian, sayur-sayuran itu mereka juga kalau kita lagi panen banyak ya, mereka juga pastinya kita kasih. Jadi mereka juga lebih senang gitu. Di kebun ini banyak banget saya menanam buah tin, karena memang buah tin ini jarang ya ada di daerah sini.
Dan ternyata bisa tumbuh subur loh di daerah sini. Nah, sini ada beberapa yang bisa dipanen loh, seperti ini. Nah, ini sudah warnanya sudah merah dan teksturnya sudah empuk. Menurutku sih kalau kebun ini adalah kayak gimana ya, ini adalah tempat kita itu mengekspresikan diri gitu loh. Jadi mengekspresikan diri dengan apa yang kita suka. Nah, di sini tuh kita bisa menikmati ketenangan. Kita melihat sesuatu dari biji tumbuh, itu kan happy bagi saya. Itu sesuatu yang, oh ini loh kuasa Tuhan. Dari sesuatu yang tidak ada daun, tiba-tiba jadi daun. Kemudian membesar dan bisa dikonsumsi. Ya berarti kan nikmat Tuhan itu besar banget di pertanian ini gitu. Ya itulah membawa kebun ini membawa kayak jiwa baru bagi kita. Jadi ini adalah stok pupuk organik cair yang kita buat di kebun ini. Ini macam-macam ya, ada pupuk pertumbuhan, ada pupuk perangsang buah, ada pupuk untuk perangsang hormon. Jadi campur, kita buat semuanya di sini. Ini saya nyebutnya sebagai jadam liquid fertilizer atau pupuk jadam. Sebenarnya buatnya itu sangat gampang kok. Semua bahan-bahan organik itu kita tinggal cemplungkan aja di air kayak gini. Kita rendam selama 3 bulan. Tapi untuk punya saya ini udah lebih dari 1 tahun. Jadi semakin lama kita simpan, kualitas efektivitasnya akan semakin baik. Karena dia terus-menerus terjadi proses penguraian oleh mikrobakteri. Untuk yang kita cemplungin ini di sini sebenarnya kalau untuk pertumbuhan kita cuma pakai gulma aja kok. Jadi tanaman-tanaman liar yang nggak pernah kepakai itu kita buang aja di sini, cemplungin, kasih air, jangan lupa dikasih sedikit garam untuk sebagai tambahan mineral. Nah, untuk pupuk yang merangsang buah itu biasanya kita pakai serbuk atau tepungnya kulit telur itu ditepungin, nah itu dicampurkan di sini, direndam selama 3 atau 6 bulan, gitu udah bisa dipakai kok. Di sini juga saya siapkan ember ya. Ini adalah ember untuk aplikasi pupuknya. Jadi nanti kita tinggal tuangin aja pupuknya seperti ini. Nah, kemudian ini selang ya. Dari penyedotan kita akan langsung taruh di sini. Kita buka saluran. Jadi dia akan langsung masuk dalam sistem irigasi yang akan dipakai. Jadi bisa langsung, jadi kita siram sekaligus kita juga mengandung pupuk. Berkebun organik itu seperti kayak gimana sih gitu. Kita terus belajar gitu. Jadi paling tidak itu kan dulu waktu awal-awal memang kita tidak menerapkan sistem organik yang 100%. Tapi seiringnya berjalan kita gini, males ya kita gunakan pestisida, wong kita konsumsi sendiri juga gitu kan, buat apa gitu. Akhirnya beberapa kali biar menghalang hama itu seperti apa. Jadi kita belajar teknik-teknik seperti itu.
Untuk kegiatan kali ini aku akan menyemai benih, dan benih yang aku pilih adalah benih yang mudah tumbuh di daerah panas ya. Sawi pagoda ini bisa tumbuh di daerah panas. Nah, jadi kita harus pinter-pinter memilih benih yang bisa tumbuh. Oke, aku tipikal orang yang kalau nyemai tidak harus tertata dan harus sesuai dengan ini ya, rapi cantik gitu enggak. Jadi aku memang memilih hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan dengan cepat dan bisa efisiensi waktu bagi saya sendiri seperti itu. Jadi aku memilih pot kecil, kemudian ini adalah media tanam yang sudah jadi, yang campurannya adalah kotoran hewan dengan sekam, kemudian ada tanahnya juga, ada tanah komposnya juga. Jadi seperti ini, teksturnya harus yang poros ya. Nah seperti ini. Oke, ini kita pindahkan ke pot kecil ya. Kita pindahkan ke pot kecil-kecil. Kalau benihnya sudah siap seperti ini, kita buka, kemudian kita tebarkan saja seratanya aja ya. Seperti ini. Kemudian kita tutup tanah seperti ini. Jadi setelah kita tebar benih ke dalam media, kita tutup tipis-tipis aja ya, jangan sampai tebal. Nah seperti ini. Dah. Baru nanti kita siram. Kemudian kita taruh di naungan yang tidak terkena sinar matahari sampai dia berkecambah. Setelah tumbuh kecambahnya, kita kenakan sinar matahari agar dia mulai berfotosintesis. Seperti itu prosesnya. Selain benih beli, kita juga bisa menghemat dengan cara menanam dari hasil tanaman yang kita peroleh, kita tanam kemudian sudah matang. Nah, kita bisa menanamnya dengan mudah ya, seperti ini. Kita panen dulu ya yang sudah matang ya. Nah, jadi kita buka ya. Nah, seperti ini. Kalau perasaan ya tentu bahagia ya. Jadi bawaannya itu happy gitu loh. Jadi menjalani hari-hari itu ya lebih semangat gitu. Kalau kamu sendiri kayak gimana? Ya karena kan kita ini sebenarnya tim ya. Jadi keluarga itu adalah tim. Jadi kalau keluarga itu tim ya kita harus saling support. Apa yang kita kerjain ya kita harus usahakan ya sama-sama seneng gitu aja. Jadi enak. Kalau saling support kan enak ya. Jadi apa-apa itu kita bisa kompak gitu.